Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi, saya dari kelas 10 IPA 1. Saya lahir di Palembang. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Palembang yang bernama legenda asal mula Pulau Kumaro. Alkisah di daerah Sumatera Selatan tersebutlah ada seorang raja yang bertata di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut mempunyai seorang putri cantik yang bernama Siti Fatimah. Selain cantik, ia juga berperangai baik, sopan santun, dan tutur bahasanya yang lembut mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangainya mengundang decak kagum para pemuda di negeri Palembang. Namun tak seorang pun pemuda yang berani meminangnya, karena kedua orang tuanya menginginkan ia menikah dengan putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari datanglah seorang putra raja dari negeri Cina bernama Tan Bun An untuk berniaga di negeri Palembang. Putra raja Cina itu berniat untuk tinggal beberapa lama di negeri itu karena ia ingin mengembangkan usahanya. Sebagai seorang pendatang, Tan Bun An datang menghadap pada Raja Sriwijaya untuk memberitahukan maksud kedatangannya ke negeri itu. Dia berkata, "Ampun Baginda, nama hamba Tan Bun An, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud tinggal di negeri ini dalam waktu beberapa lama untuk berniaga," kata Tan Bun An sambil memberi hormat. Kata raja, "Baiklah, anak muda, aku perkenankan kamu tinggal di negeri ini, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan sebagian untung yang kamu peroleh kepada kerajaan," pinta Raja Sriwijaya. Tan Bun An pun menyanggupi permintaan Raja Sriwijaya. Sejak itu setiap minggu ia pergi ke istana untuk menyerahkan sebagian keuntungan dagangannya. Suatu ketika ia bertemu dengan Siti Fatimah di istana. Sejak pertama kali ia melihat wajah Siti Fatimah, Tan Bun An langsung jatuh hati padanya. Demikian sebaliknya, Siti Fatimah pun menaruh hati kepadanya. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan kasih. Karena merasa cocok dengan Siti Fatimah, Tan Bun An pun berniat untuk menikahinya. Pada suatu hari, Tan Bun An pergi menghadap Raja Sriwijaya untuk melamar Siti Fatimah. Dia berkata, "Ampun Baginda, hamba datang menghadap pada Baginda untuk meminta restu. Jika diperkenankan, hamba ingin menikahi putri Baginda yang bernama Siti Fatimah," ungkap Tan Bun An. Raja Sriwijaya terdiam sejenak. Ia berpikir bahwa Tan Bun An adalah seorang putra raja Cina yang kaya raya. Dia berkata, "Baiklah Tan Bun An, aku merestuimu menikah dengan putriku dengan satu syarat," kata Raja Sriwijaya. Kata Tan Bun An, dia berkata, "Apakah syarat itu Baginda?" tanya Tan Bun An penasaran. Kata raja, "Kamu harus menyediakan 9 guci emas," jawab Raja Sriwijaya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An pun bersedia memenuhi syarat itu. Dia berkata, "Baiklah Baginda, hamba akan memenuhi syarat itu," kata Tan Bun An. Tan Bun An pun segera mengirim utusan ke negeri Cina untuk menyampaikan surat kepada kedua orang tuanya. Selang beberapa waktu, utusan itu kembali membawa surat balasan pada Tan Bun An. Surat balasan dari kedua orang tuanya itu berisi restu atas pernikahan mereka dan sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri pesta pernikahan mereka. Namun sebagai tanda kasih sayang padanya, kedua orang tuanya mengirim 9 guci berisi emas. Demi keamanan dan keselamatan guci-guci yang berisi emas tersebut dari perompak, mereka melapisinya dengan sayur sawi yang busuk tanpa sepengetahuan Tan Bun An. Saat mengetahui rombongan utusannya telah kembali, Tan Bun An dan Siti Fatimah bersama keluarganya serta seorang dayang setianya segera berangkat ke dermaga di muara Sungai Musi untuk memeriksa isi ke-9 guci tersebut. Setibanya di dermaga, Tan Bun An segera memerintahkan kepada utusannya untuk menunjukkan guci-guci tersebut. Dia berkata, "Mana guci-guci yang berisi emas itu?" tanya Tan Bun An kepada salah seorang utusannya. Utusannya berkata, "Kami menyimpannya di dalam kamar kapal Tuan," jawab utusan itu seraya menuju ke kamar kapal tempat guci-guci tersebut disimpan. Setelah utusan itu mengeluarkan ke-9 guci tersebut dari kamar kapal, Tan Bun An segera memeriksa isinya satu persatu. Betapa terkejutnya ia setelah melihat guci itu hanya berisi sayur sawi yang sudah busuk. Dia berkata, "Oh, betapa malunya aku pada calon mertuaku. Tentu mereka akan merasa diremehkan dengan barang busuk dan berbau ini," kata Tan Bun An dalam hati dengan perasaan kecewa seraya membuang guci itu ke Sungai Musi. Dengan penuh
harapan Tan Bun An segera membuka guci yang lainnya. Namun harapan hanya tinggal harapan. Setelah membuka guci-guci tersebut, ternyata semuanya berisi sayur-sayur yang sudah busuk. Bertambah kecewalah hati putra Raja Cina itu. Dengan perasaan kesal, ia segera melemparkan guci-guci tersebut ke Sungai Musi satu persatu tanpa meriksanya terlebih dahulu. Ketika ia hendak melemparkan guci yang terakhir ke sungai, tiba-tiba kakinya tersandung sehingga guci itu jatuh ke lantai kapal dan pecah. Betapa terkejutnya ia saat melihat emas-emas batangan terhambur keluar dari guci itu. Rupanya di bawah sawi-sawi yang telah membusuk tersebut tersimpan emas batangan. Ia bersama seorang pengawal setianya segera mencebur ke Sungai Musi hendak mengambil guci-guci yang berisi emas tersebut. Melihat hal itu, Siti Fatimah segera berlari ke pinggir kapal hendak melihat keadaan calon suaminya. Dengan perasaan cemas, ia menunggu calon suaminya itu muncul di permukaan air sungai. Karena orang yang sangat dicintainya itu tidak muncul, akhirnya Siti Fatimah bersama dayanya yang setia ikut mencebur ke sungai untuk mencari pangeran dari negeri Cina itu, yaitu Tan Bun An. Sebelum mencebur ke sungai, ia berpesan para orang yang ada di atas kapal itu. Siti Fatimah berkata, "Jika ada tumpukan tanah di tepian sungai ini, berarti itu kuburan saya." Demikian pesan Siti Fatimah. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, muncullah tumpukan tanah di tepi Sungai Musi. Lama-kelamaan tumpukan itu menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menyebut Pulau Kemarau. Dan cerita pun selesai. Oke, nama saya Abdul Rafi, saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.